Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang begitu setia mengikuti program pembelajaran Alkitab setiap hari. Berjumpa kembali dengan saya dan saya percaya bahwa setiap kali kita membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan, mencerahkan hati dan pikiran kita terhadap kebenaran firman, kita percaya akan bertumbuh makin hari makin dewasa menyerupai gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan saya percaya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam episode pengkhotbah pasal yang keempat, yang masih terkait dengan tema besar kita tentang kesia-siaan hidup atau kekosongan atau hidup yang terus mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak kekal. Hari ini kita akan belajar melihat fakta anomali atau ketidakcocokan, keganjilan yang bisa terjadi dalam hidup ini yang tidak boleh kita pakai sebagai pembenaran untuk kita menolak akan baiknya rencana Allah dalam hidup kita. Karena banyak hal-hal yang kelihatannya tidak sesuai dengan rencana kita, dan itu bisa membuat kita bertanya dan menyangkal akan kebaikan Tuhan. Sebagai contoh di dalam pasal 3 ayat 16 dan 17 kemarin, itu kita belajar adanya ketidakadilan dalam pemerintahan. Lalu mungkin orang mengatakan, apakah kami ini bisa hidup dengan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pemerintahan yang tidak adil? Lalu ayat 18-21 berbicara mengenai kematian semua makhluk. Dan kadang-kadang ini menjadi sebuah pertanyaan atau hambatan kepada beberapa orang, yaitu ketika kematian datang dan mereka tidak siap, lalu mereka mengatakan, kok Tuhan cepat sekali mengambil orang yang saya kasihi. Nah, ini adalah anomali, sebuah keadaan yang tidak biasa. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat fakta-fakta lain di dalam pasal yang keempat, lanjutannya, di mana kita akan belajar terus punya perspektif yang benar. Untuk itu saya mau mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan membangun keintiman kita dengan Allah. Kami bersyukur Bapa, Kau datang membawa kami berkumpul, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tujuan kami adalah kami rindu untuk hidup terus menyenangkan Engkau, berada dalam rencana-Mu, sekalipun banyak anomali dan keganjilan bisa terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Oh, terpujilah Kau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Rencana-Mu senantiasa yang terbaik Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus,
kepadamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Kami Berikan yang terbaik. Bapak terlebih dahulu memberikan terbaik kepada kami. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, membawa sukacita, memancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, kami bersyukur untuk kesempatan dan anugerah. menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
terlepas apapun yang akan kami lewati, rintangan, halangan, hambatan, keganjilan-keganjilan dalam kehidupan yang kami jalani. Tapi kami tidak akan berhenti untuk percaya bahwa Tuhan dan rencanamu adalah baik adanya bagi kami. Dan hidup kami ini ada untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, selain dua keganjilan yang ada di pasal yang ketiga, yaitu pemerintahan yang tidak adil kepada rakyatnya, dan kematian yang mengancam keindahan dan rencana Allah di mata manusia. Di dalam pengkhotbah yang keempat ini kita akan melihat 4 keganjilan atau anomali lainnya. Yang pertama yaitu penindasan kepada umat Tuhan, ayat 1 dan sampai 3. Lalu iri hati dari orang lain sekitar kita, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yang ketiga adalah isolasi dan solitari. Seperti satu kesendirian, terasing, ditinggalkan sendiri, ayat 7 sampai 12. Dan terakhir, popularitas atau ketenaran yang ternyata hanya sementara saja, ayat 13 sampai dengan 16. Sebelum kita berbicara lebih jauh, 4 hal tersebut, saya ingin memberikan penjelasan bahwa pasal 4 ini di dalam manuskrip asli itu atau dalam manuskrip Ibrani itu berakhir di ayat 16. Sedangkan ayat 17 yang ada ini di dalam terjemahan Alkitab kita dimulai sebenarnya sebagai pasal yang kelima. Jadi itu sebabnya diberikan sebuah perbedaan paragraf. Dan ayat 4:17 sampai dengan 5:1 itu sebenarnya adalah satu ayat. Dan ini di terjemahan bahasa Indonesia dibagi dua. Jadi yang bagian ayat 4:17 itu, yang bagian keduanya itu dijadikan sebagai pasal yang kelima ayat yang pertama. Jadi mari kita lihat sekarang apa saja dalam pengkhotbah 4 ini yang menjadi rintangan atau anomali bagi manusia untuk akhirnya dia bisa menyangkali akan indahnya rencana Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama, penindasan terhadap umat Tuhan, ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sini bahwa para penindas itu memiliki kekuasaan untuk menekan rakyatnya. Dan bila tidak ada penghibur bagi mereka yang tertindas, keadaan itu bisa lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu ya lebih baik para penindas ada kekuasaan tetapi tidak ada yang menghibur mereka. Sebab orang menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada yang hidup. Artinya orang yang hidup ini yang tertindas tapi tidak ada penghiburan sama sekali kepada mereka itu jauh lebih buruk daripada orang yang sudah mati. Itu maksudnya. Dan ini ungkapan ini bisa kita baca juga di dalam hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama seperti Yunus. Di dalam Yunus pasal yang keempat ayat 3. Dan kemudian Elia pada waktu dia mengalami intimidasi dari Isabel di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Di mana ketika mereka tertindas, mereka mengalami depresi, mereka meminta Tuhan cabut saja nyawa saya. Lebih baik saya mati daripada saya hidup. Lalu kita juga bisa membaca ini di dalam kisah Ayub. Di mana ketika dia mengalami kesengsaraan yang begitu besar, Ayub pasal yang ketiga ayat 3 sampai 10, dia juga mengatakan lebih baik saya mati. Tetapi ternyata kalau kita melihat di dalam akhir daripada pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2, kita bisa melihat bahwa ternyata jalan keluarnya tetap adalah datang ke rumah Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan perspektif yang benar dan tepat. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Asaf dalam Mazmur 73 ayat 17. Di mana ketika dia katakan bahwa dia sudah bingung kenapa kok banyak orang-orang fasik itu diberkati. Sementara dia orang yang suci itu dia kok hidupnya benar, kok malah dia mengalami hal-hal susah.
sampai dia datang ke dalam bait Tuhan. Dan dia melihat akhir dari kehidupan mereka semua. Jadi saudara-saudara, ternyata jalan keluar untuk kita bisa mendapatkan penghiburan itu, datanglah ke dalam rumah Tuhan. Datang ke dalam hadirat Allah. Kita hidup dan kita tahu bahwa Tuhan rencananya jauh lebih mahal daripada emas, perak, bahkan permata. Seperti yang telah kita naikkan tadi dalam pujian kita. Yang kedua, bahwa anomali yang bisa menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan adalah iri hati dari orang lain. Ayat 4-6. Nah, bagian yang pertama tadi kan itu kepada otoritas ya. Baik itu yang juga di pasal 3 tentang kematian kan bukan kekuatan manusia. Itu tetap dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Dan sebelumnya juga pemerintahan yang tidak adil juga adalah otoritas. Tetapi ayat 4 ini sudah mulai bergeser kepada yang vertikal. Yaitu sesama yang mulai iri. Ternyata kita tahu bahwa sesama kita ini bisa menjadi sangat kasar. Tidak berperi kemanusiaan satu dengan yang lain. Seperti ungkapan yang mengatakan di dalam dunia usaha itu ada hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Siapa paling pintar, siapa paling licik, siapa yang mungkin paling lihai, dia akan bisa lebih cepat kaya. Dan ini dikatakan siapa yang berkuasa dikarenakan iri hati. Ini terjadi di dalam kisah Kain yang iri kepada kesalehan Habel lalu membunuh Habel. Lalu juga seperti Raja Saul yang membangkitkan amarahnya dan ingin membunuh Daud. Ketika Daud pulang dan rakyat bernyanyi dan mengatakan Saul membunuh 1000, Daud membunuh 10.000. Dan ini membuat Saul marah sekali dan ingin berencana untuk membunuh. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan tidak memiliki istirahat. Jadi karena adanya iri hati, dia berusaha untuk terus bekerja, dipacu, mengejar harta dan mengejar kerja. Ya. Tetapi pengkhotbah juga mengingatkan di dalam bagian ini bahwa sekalipun dunia itu penuh dengan iri hati, penuh dengan persaingan yang tidak sehat, bahkan saling memangsa satu sama lain. Ada istilah ungkapan Latin homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala kepada sesamanya. Saling memangsa. Ini terjadi dalam dunia usaha, ini terjadi dalam dunia politik, ini terjadi dalam bahkan kadang-kadang di dalam gereja tubuh Kristus kita saling bersaing satu sama lain. Tetapi ini tidak membuat kita berhenti untuk bekerja. Tidak membuat kita karena dunia ini begitu jahat persaingannya lalu kita berpangku tangan. Malas dan tidak mau berbuat sesuatu. Di dalam ayat yang kelima ada ungkapan mereka yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. Apa maksudnya memakan daging sendiri? Apakah mereka jadi kanibal? Bukan. Artinya ini sama dengan ungkapan dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 dan 24 ayat 3 bahwa kemalasan akan menuntun kepada kemiskinan. Itu maksudnya. Kemalasan itu akan menuntun kepada kemiskinan. Dan memakan daging sendiri artinya kayak orang kalau nggak kerja ya akhirnya makan modal terus. Akhirnya habis ya bangkrut. Nah karena dia tidak mau berusaha sebab dia takut. Alasannya dunia sekitar saya ini begitu jahat, iri hati satu sama lain. Nah apa remedinya atau apa jalan keluarnya? Apapun yang sebenarnya kita kerjakan di tengah-tengah keadaan yang mengancam ini, kita perlu syukuri, being content. Di dalam istilah perjanjian lama, perjanjian baru, kita menjadi bekerja tetapi penuh dengan syukur. Nah ini yang banyak ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana ketika mereka mengalami tekanan, mereka tetap bersuka cita dan puas, content. Supaya kita tidak menjadi hamba dari uang, tidak menjadi hamba daripada kekayaan dan harta duniawi. Tetapi pekerjaan kita harus kita kerjakan secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena di dalam pasal yang ketiga dari pengkhotbah dikatakan bahwa pekerjaan kita, hasil kerja kita, bahkan kesenangan yang kita dapatkan itu pun adalah anugerah Tuhan. Jadi kita mesti sadar
Tetap kita bekerja, kita tahu ada ancaman, kita tahu ada orang yang iri hati. Tapi mari kita terus bekerja, bertanggung jawab sambil kita memiliki sikap hati yang puas. Ya, jadi kita bisa beristirahat. Jangan juga kita akhirnya ngoyo terus kerja tanpa pernah ada istirahat. Sehingga kita tidak bisa menyegarkan kembali jiwa kita, roh kita, hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Saya pernah mengalami karena ingin mengejar karir, percepatan karir, saya tanpa sadar udah bangun dan sudah mulai ada di kantor jam 6, setengah 7 dan mulai bekerja. Tetapi apa yang saya korbankan, dan kadang-kadang pulang masih kerja sampai jam 3 pagi. Apa yang saya dapatkan? Saya kehilangan sukacita saya di dalam Tuhan. Saya kehilangan relasi saya dengan Tuhan. Dan saya sadar bahwa semua itu akhirnya menjadi sia-sia. Betul apa yang dikatakan dalam pengkhotbah ini. Semua bisa menjadi sia-sia karena kita kehilangan perspektif yang benar. Jadi yang pertama tadi, anomalinya adalah penindasan kepada orang percaya. Sehingga kita merasa, Tuhan kok engkau mengizinkan orang-orang fasik ini menindas orang-orang benar dan tidak ada penghiburan. Dan ini yang terjadi di negara-negara otoriter yang menindas gereja, yang menindas orang percaya dan membuat mereka sepertinya mati sia-sia. Ya, genosida yang terjadi dari orang yang benci kepada satu sama lain, suku, ras atau kepercayaan. Yang kedua tadi kita belajar bagaimana anomali dari sesama kita yang iri hati. Yang kita akhirnya bekerja untuk sukses itu karena saya mau mengalahkan iri hati orang lain. Tetapi yang ketiga, anomalinya adalah isolasi dan kesendirian. Ayat 7-12. Ini menarik sekali karena dia menggambarkan sebenarnya tentang dirinya ini. Ada orang yang hidup sendiri. Tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki, tidak henti-henti berjerih payah, dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Dia menggambarkan orang yang tidak punya anak saudara, tidak punya siblings, tidak punya anak. Sebenarnya tentu ini bukan Salomo, karena Salomo banyak. Dia punya juga anak yang kemudian nanti akan memecahkan kerajaannya. Membelah dua kerajaan. Tetapi apa yang sebenarnya digambarkan oleh pengkhotbah ini adalah seseorang yang hidupnya menyendiri. Sebenarnya kalau kita mengatakan, Pak, salah gak sih saya misalnya ambil waktu sendiri, menyendiri? Yesus juga pergi menyendiri. Ada waktunya dia pergi menyendiri berdoa. Tapi berdoa. Bukan menyendiri lalu kemudian menjadi antisosial. Menjadi orang yang mengungkung dirinya, tidak mau melihat orang, tidak mau bertemu orang. Tidak. Kalau kita melihat bagaimana Yesus ketika dia sendiri, tujuannya berdoa. Tujuannya menyegarkan kembali karena seharian dia sudah pelayanan. Dia perlu menyegarkan dirinya dengan Tuhan. Tetapi kita juga bisa melihat ketika dia sedang sendiri, lalu orang lain tetap datang berbondong-bondong mendekati Yesus. Yesus tidak menolak. Karena untuk itu dia ada. Dia ada untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang dikatakan tidak bergembala, orang yang lelah, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang bingung. Nah, saudara-saudara, itu yang dikatakan di sini kesendirian yang seperti itu yang sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi yang di sini adalah kesendirian yang sebenarnya membuat dia tidak punya orang yang bisa dia sampaikan segala pergumulannya. Kalau kita lihat di gereja orang seperti ini nggak punya mentor, ya bapak, nggak punya saudara-saudara sesama pelayan yang bisa sharing beban, atau tidak punya generasi berikutnya yang dia akan lanjutkan pekerjaan itu, dia teruskan. Dan kita tahu bahwa mungkin ada orang yang punya siblings atau saudara-saudara, ya comrade gitu ya, teman-teman seperjuangan. Kalau Paulus mengatakan apa? Dia mengatakan kepada Timotius dengan level pertama teman sekerja. Berarti seperti saudara. Teman seperjuangan. Nah ini lebih dalam lagi. Ya kita berbagi jerih lelah, berbagi darah kira-kira begitu. Tetapi juga dia bilang anak. Anakku yang di dalam Tuhan. Jadi berarti kita bisa melihat seseorang itu
bisa menjadi seorang yang mendukung kita, tapi juga kita mesti berpikir bagaimana meneruskan kepada generasi berikut yang lebih muda. Nah, yang terjadi banyak di dalam pelayanan, banyak orang-orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa itu sendiri di atas. Dia nggak punya orang yang bisa dicurahkan dia misalnya ada beban gitu. Yang kalau disampaikan kepada orang yang tidak cocok itu bisa menjadi justru kayaknya berpaling menyerang dia, backfire gitu. Nah ini perlu, siapapun orangnya perlu orang yang bisa seperti saudara tetapi juga memikirkan generasi berikutnya. Nah saudara-saudara, di sini jalan keluarnya apa? Dikatakan kepada orang seperti ini. Ayat 9, yaitu jalan keluarnya adalah komunitas, masyarakat. Dan yang paling kecil dari itu adalah pernikahan. Hidup yang berbagi dengan sesama itu memberi keuntungan. Jadi jangan kita sendirian terus, apalagi kita tinggal di tempat yang terpencil dan tidak mau ketemu orang. Tidak bisa. Di dalam ayat yang ke-10 kita mendapatkan berkat dari sebuah komunitas. Yaitu kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak punya seorang pun untuk mengangkatnya. Dan ini terjadi banyak di dalam pelayanan. Jatuh, gak ada orang yang mau menerima dia dan berusaha mengangkat dia. Sayang. Ya, bisa hebat orang seperti ini. Dan saya pernah bertemu dengan orang seperti ini. Tidak mau ditolong karena dia terbiasa sendirian. Terbiasa sendirian. Semua dilakukannya, dia merasa semuanya itu bisa dia lakukan sendiri. Dan akhirnya jatuh. Nah saudara-saudara, yang kedua berkatnya adalah ayat 11, penghiburan. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dia menjadi hangat. Nah ini sebenarnya juga bayangan daripada bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama itu kalau mereka jalan di padang belantara ya. Di mana amplitudonya begitu tinggi perbedaan antara panas di siang hari dengan dingin di malam hari. Sehingga mereka kalau mereka mesti istirahat dan mereka istirahatnya itu dalam perjalanan malam hari mereka perlu satu sama lain duduk rapat, menghangatkan. Kalau tidak mereka bisa mati sendiri, mati kedinginan. Dan tidak pernah ada orang berani jalan di perjanjian lama itu, di dalam padang belantara itu sendirian. Tidak akan mungkin. Selalu pasti dalam satu komunitas, bergerombol. Supaya mereka punya proteksi satu sama lain. Dan juga yang ketiga yaitu perlindungan satu sama lain ayat 12. Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Pilanan tiga utas tali tak mudah diputuskan. Jadi kayak seperti tali ya. Tali itu tali rafia yang dari rafia itu kan bukan tali plastik. Itu kan adalah pilinan. Pilinan dari tali-tali kecil lalu dipilin, dirajut ya, dipilin begitu lalu kemudian menjadi kuat. Gitu, karena dia berkumpul bersama lalu dia dipilin menjadi kuat. Nah, yang ini menjadi perlindungan kita. Saya percaya bahwa yang paling kecil daripada komunitas kita untuk saling menolong adalah suami istri. Dan di mana tali ketiga itu? Tali ketiga itu adalah Kristus yang menyatukan. Jadi ketika Kristus menjadi penguat daripada suami istri, maka tidak ada lagi yang merasa bahwa saya nggak mau cerita kepada istri saya. Harusnya dia menjadi our best friend, sahabat terbaik kita, di mana kita percaya. Jadi di dalam ayat 9 sampai 12 ini penekanannya ada kepada companionship, kepada persahabatan, kepada pertemanan menjadi sangat penting. Itu sebabnya saya sejak menikah, saya memutuskan bahwa my best friend is my wife. Ya, istri saya itu adalah sahabat terbaik saya. Saya bisa cerita apa saja termasuk mungkin kerapuhan saya, ketakutan saya, tanpa saya merasa takut untuk tertolak atau dicurigai oleh istri saya. Justru semakin saya menutupi, semakin dia akan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, untuk itu kita mesti bawa semuanya kepada terang. Jadi companionship ini, persahabatan, pertemanan ini penting. Dan transparansi. Tetapi ingat, transparansi tidak sama dengan ketelanjangan. Ketelanjangan itu apa? Mengumbar aib. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita mengaku dosa ke otoritas. Jadi kita perlu saudara
orang-orang yang level ini, pertama kita perlu otoritas, kita perlu teman-teman sejawat dalam pelayanan yang bisa tahu pergumulan kita, tapi juga kita perlu memikirkan next generationnya kita, anak kita. Supaya kemudian apa yang kita kerjakan ini tidak menjadi sia-sia, tidak hanya sementara, tetapi akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Jadi 3 lembar tali tidak mudah diputuskan. Dan ini bicara mengenai kehadiran Kristus, kehadiran Allah di dalam persahabatan kita. Saya menemukan ada teman-teman yang dia nggak mau ngomong sama otoritasnya. Dia ngomong sama teman-teman pelayan doang. Tentang kepahitannya. Tentang sesuatu yang dia tidak cocok dengan pelayanan. Atau kebijakan pelayanan. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka ngomong-ngomong, ngubek. Dan akhirnya mulai kepahitan yang lebih kuat daripada hadirat Tuhannya. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari gereja itu dan tidak ada satupun yang survive di dalam pelayanan. Tidak ada satupun yang berlanjut. Kenapa? Karena mereka telah menggantikan kehadiran Kristus dengan kepahitan mereka. Dengan kekecewaan mereka. Hati-hati. Kita harus mengerti hal ini. Jadi companionship ini tetap ada rambunya. Tetap ada satu persyaratannya. Yaitu kehadiran Tuhan ada di sana. Tuhan harus datang di tengah-tengah kita. Dan itu yang akan menguatkan kita. Karena itulah yang paling aman sebagai tempat perlindungan kita. Dan yang terakhir adalah ketenaran atau popularitas dari ayat 13 sampai 16. Nah, di sini perspektif firman mengajarkan bahwa popularitas itu adalah hal yang sementara, yang mudah menguap. Orang terkenal, sebentar nanti orang lupa. Mungkin orang mengeluh-elukan dia di dalam kurun waktu tertentu. Tapi kemudian kenyataan akan datang. Mungkin orang itu sudah semakin tua. Contoh atlet. Pada waktu dia masih kuat atau pemain sepak bola. Pada waktu dia masih muda, dia berkarir, cemerlang. Dunia mengeluh-elukan dia. Tetapi ketika dia sudah menjadi tua, mungkin dia tidak lagi berkarir di dalam sepak bola. Dia tidak menjadi pelatih. Apa yang terjadi? Orang lupakan dia. Banyak para atlet yang akhirnya hidup di dalam kemiskinan. Hidup di dalam kepapaan, kesengsaraan, jual medali. Kenapa? Orang sudah tidak lagi mengeluh-elukan. Seringkali kalau kita di sekolah dulu gitu ya, ada lemari kan, Hall of Fame. Lemari di mana kita kumpulkan semua medali apa semua. Kadang-kadang orang cuma lewat begitu aja udah lupa. Nanti biasanya lemari ini hanya akan dikagumi kalau ada acara reuni. Oh itu saya dulu. Oh itu saya punya pencapaian. Tapi sisa setiap hari, orang murid-murid cuma lalu lalang tidak pernah melihat. Tidak terpikir buat mereka. Itu saudara lihat seperti apa? Dilupakan. Tapi waktu zaman itu mungkin tenar seluruh sekolah. Mungkin satu kota mengeluh-elukan orang ini. Ini yang kita melihat bagaimana ketenaran itu seperti uap. Dan Alkitab mengatakan bahwa seringkali ketika popularitas itu turun. Ya karena dia kan naik turun. Ya, dia tidak ajak begitu. Nah ketika dia naik turun. Maka kita bisa melihat orang yang dulunya tenar sekarang hilang. Lalu orang yang dulunya sepertinya dikatakan sini anak muda yang dari penjara. Yang miskin melawan raja yang tua dan bodoh. Jadi pemimpin sebelumnya nih yang tua, yang bodoh, yang penindas, yang tidak peduli sama rakyatnya. Lalu muncul nih yang muda, yang terpenjara, yang miskin, yang tidak dianggap. Mungkin yang ini semuanya dari terah bangsawan, dari terah dinasti politik yang bagus. Yang ini enggak sama sekali, enggak dikenal. Bapaknya mungkin orang miskin. Lalu kemudian dia naik. Nah hilang deh ini yang tua. Maju yang miskin ini. Lalu menjadi populer. Tetapi kemudian kita lihat di ayat berikutnya. Dikatakan bahwa tidak habis-habisnya rakyat dipimpin. Namun ada orang yang datang kemudian. Dan tidak menyukai dia. Nah kan selalu begitu. Ya ada yang mau melanjutkan, tetapi ada yang mau mengatakan, enggak saya mau menggantikan dia. Saya enggak suka sama dia, saya enggak suka dengan kebijakan dia. Lalu akhirnya apa? Walaupun dia bagus sebelumnya, tapi di ujung mungkin dia dijatuhkan. Yang datang ini akan menjadi kebalikan.
Selalu kita melihat itu dalam sejarah. Dan jangan khawatir, Alkitab sudah bilang itu, saudara. Jadi kalau kita melihat ya, misalnya pergantian kekuasaan apa semua, ya kamu perlu belajar bahwa itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Artis yang dulunya hebat, masuk yang muda, yang gak terkenal, yang miskin dari kampung, muncul. Wah, dia jadi lebih hebat. Yang ini lewat. Tetapi ada satu yang terus ada. Bukan penguasa. Tapi kita bilang sebagai orang yang sebut sebagai negarawan kalau istilah politik. Kalau istilah hamba Tuhan, seorang hamba yang terpercaya dan teruji. Biasanya dia bukan dikenal karena banyaknya pengikutnya. Tapi karena legasinya. Karena apa yang dia telah tanam dan kontribusi kepada tubuh Kristus. Mungkin dia tetap sendiri tetapi orang hormat kepada dia. Dan saya percaya Tuhan mau kita bertumbuh. Bukan hidup karena popularitas. Tapi kita hidup karena kita percaya. Saya akan pada akhirnya memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan di dalam pengadilan Kristus nantinya. Dan biarlah kita bekerja, kita berusaha. Mungkin kita sedang mengalami penindasan, kita menjadi tabah. Atau kita sedang mengalami kondisi di mana kita perlu sahabat. Kita perlu untuk memikirkan kelanjutan daripada penerus pekerjaan, pelayanan, usaha. Maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang tepat. Gereja yang sungguh akan bisa mengakomodir hal ini. Dan kemudian yang terakhir, untuk kita memiliki perspektif yang benar. Bahwa kita bukan mengejar ketenaran, tapi kita mengejar kesalehan hidup. Di mana pribadi itu, contoh misalnya, saudara lihat seperti Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama. Atau mungkin Jenderal Hugeng, jenderal polisi yang jujur. Akhirnya walaupun dia tidak sangat kaya, tetapi yang dia tinggalkan kepada institusinya adalah kejujurannya. Muhammad Hatta yang ditinggalkan adalah kesederhanaannya. Pemikirannya yang begitu tajam untuk melihat bangsanya ini diberkati. Saudara-saudara, ini yang kita perlu. Gak perlu flamboyan, gak perlu merasa diri harus sangat super tenar, super populer, super keren. Gak perlu. Tetapi apa yang kita perlu lakukan adalah yang kita kerjakan bisa gak bertahan sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Kiranya ini memberikan kepada kita perspektif yang benar bagaimana kita bertindak dan tidak menjadi khawatir atau bahkan kecewa. Bila hal-hal tadi datang, kita tak percaya Tuhan rencanamu selalu yang terbaik dan indah. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kami memiliki perspektif yang benar dan kuat. Dan kami tetap percaya bahwa rencanamu itu lebih mahal daripada emas, perak, bahkan permata. Berkatilah setiap umatmu yang hari ini menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.